Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu billahi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhihi nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, pengawasan DRM Langit ingkang mugi tansah kaparingan rahmat, hidayah, inayah saking dalem Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita nunjukaken puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikan nembinan dan musibah tetap kita tunjukkan puji syukur alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ini adalah tuntunan Rasulullah SAW. Tatkala kita mendapatkan musibah pun kita tetap memuji Allah, karena seluruh apa yang Allah takdirkan semuanya ada hikmah kebaikan di balik musibah itu. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kitab Ighatsatul min Masyaidi Syaitan bab yang ke-13 yang berjudul, sudah di copy Mas ke kawan-kawan? Betul. Babu maja'a fi syifai bil Qur'anil azim. Bab tentang penyembuhan dengan Al-Qur'an yang agung, biasa disebut at-tadawi bil Qur'an atau ar-ruqyatus syar'iyyah, berobat atau penyembuhan dengan Al-Qur'an. Kita coba dalami pengantar dari beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. I'lam, ketahuilah, hendaklah kita tahu, kita mesti mengerti anna littadawi bil Qur'ani wa ruqyati bihi mawdi'an wasi'an, bahwasanya berobat atau penyembuhan dengan Al-Quran atau ruqyah syariah adalah pembahasan yang mencakup cakupan yang begitu luas. Ini adalah pembahasan tema yang cakupannya sangat luas. Wa huwa syifa'u at-tamu min kulli da'. Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari tiap-tiap penyakit. Kita coba baca beberapa dalil yang sudah sering kita bacakan, tapi kita ulang supaya menjadi perhatian bagi kita, karena kaum muslimin mesti tahu apa itu fungsi Al-Quran yang utama. Yang pertama, di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Al-Isra ayat yang ke-82. Wa nunazzilu, dan kami turunkan minal Qur'ani, dari Al-Qur'an itu, ma sesuatu, huwa shifaa'un, yang menjadi syifa. Apa itu syifa? Penyembuh. Al-Qur'an itu fungsi yang utama adalah syifa atau penyembuh. Kemudian warahmatun, dan rahmat, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Jadi fungsi Al-Qur'an yang utama, yang pertama sebagai penyembuh, yang kedua sebagai rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang berupa petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu dhalimina illa khasara, dan tidaklah bertambah bagi orang-orang zalim itu terhadap Al-Qur'an kecuali dia akan merugi. Jadi Al-Qur'an bagi orang zalim itu hanya menambah kerugian saja bagi dia. Bagi orang-orang yang beriman itu akan memberikan manfaat besar di dalam kehidupannya, baik itu sebagai penyembuh bagi hati yang sakit, jiwa yang sakit, jasad yang sakit, maupun petunjuk di dalam kehidupan mereka. Ini fungsi utama Al-Quran. Atau yang lebih ringkas, lebih simpel, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat. Fussilat itu surat nomor 41 ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa." Katakan wahai Muhammad, huwa, dia Al-Qur'an itu lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, satu hudan, ya, disebut duluan sebagai petunjuk. Yang kedua wasyifa, dan sebagai penyembuh. Jadi fungsi utama Al-Quran ini ada dua. Menurut ayat ini, yang pertama sebagai petunjuk. Ini harus dipelajari. Isinya, kandungan daripada Al-Quran itu, di mana Al-Quran akan menjadi penerang jalan. Al-Quran itu akan menjadi pedoman hidup. Dia akan jadi kompas. Kalau Bapak Ibu, Mas-mas, Bapak berjalan menapaki dunia ini, adakah hari ini tantangan, kendala, ujian yang dihadapi oleh Bapak Ibu dan Mas Mbak semua? Ada tidak kendala tantangannya? Khususnya hari ini di zaman teknologi canggih dengan berbagai macam fasilitas yang sangat mudah, di mana letak kendala tantangannya? Mas, aman? Aman? Semuanya ada HP kita? Ada handphone? Apakah kita sudah aman dengan handphone kita? Mas, Mbak? Belum. Baik. Buatan HP, buatan Mbak? Buatan ya? Alhamdulillah aman banget. Baik, malah aman. Kira-kira mas-masnya sing go HP, sing biasa sehari-hari pegang HP, aman betul? Tidak bisa mengoperasikan, Pak. Tidak bisa mengoperasikan. Alhamdulillah, ini termasuk generasi jadul, Gen Z. Untunglah. Jadi itu madhabnya Misbah itu. Misbah itu tidak mau pegang HP, dia tidak mau diganggu sama HP. Sama seperti kawan saya,
Dia tidak mau pegang HP gara-gara pas waktu sholat bunyi ada yang manggil kering 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 kering. Dimatikan, dipecet sekenanya mati, muncul lagi kering 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 pas sholat itu. Setelah itu tidak mau pegang HP, kapok dia. Nah, ada juga yang kayak gitu, tidak mau memegang HP, lupa dia waktu sholat. Di masjidnya ada tulisan, biasanya ada tulisan kan, mohon matikan HP atau dalam kondisi silent atau apalah pengumuman-pengumumannya. Nah ini bapak ini yang umur 50-60 kan, cepet-cepet sholat, katanya pas sholat bunyi deringnya ini paling kencang pula. Ada yang tidak mau berhati-hati. Mungkin bagi mas-mas hari ini bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil kehati-hatian di mana letak tantangan kendala ketika kita punya HP. Nah, Al-Quran itu fungsinya sebagai pertama hudan, petunjuk. Kalau kita punya petunjuk, kalau kita punya kompas, ibarat kita berjalan di tengah hutan atau di belantara, kemudian kita dipegangi kompas, maka dengan kompas itu kita jadi tahu arah ngalor ngidul ngetan kulon mau mencapai tujuan, atau kita di tengah lautan, samudra yang tidak tahu kita arah selatan barat timurnya, tidak tahu kita. Nah itu ada kompas. Ibarat ketika kita hidup dalam kondisi seperti itu, maka ketika kita mengarungi kehidupan ini, Al-Quran berfungsi sebagai kompas pedoman hidup kita. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga berfungsi sebagai syifa, sebagai penyembuh. Penyembuh apa? Penyakit hati maupun penyakit fisik. Al-Quran bisa sebagai obat hati dan obat fisik. Penyakit hati itu contohnya apa? Contohnya penyakit hati bawa apa, Mas? Satu, iri. Hasan. Apa lagi? Takabur. Yang nyata-nyata. Yang nyata-nyata. Penyakit hati yang dahsyat itu yang paling pertama disebut para ulama namanya jahil. Apa? Jahil. Jamaknya juhal. Orangnya bisa Abu Jahal. Itu orang yang bodoh tentang agama Allah. Ada orang-orang yang ketika dia mengarungi kehidupan itu, dia tidak tahu bahwa sebenarnya Al-Quran ini bisa menjadi pegangan yang harus dia pegang di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupannya. Misalkan dalam mencari rezeki, talabul rizqa, ketika kita mencari rezeki, pedomannya apa? Pedomannya kita hendaklah mencari rezeki yang halal, kita hendaklah mencari rezeki yang thayyib, yang baik, kita menjauhi hal-hal yang diharamkan. Nah itu petunjuk namanya. Memang ada orang yang melanggar yang tidak tahu aturan tentang kehidupan dan dia langgar yang seperti itu. Apakah di pasar ada orang yang main timbangan misalnya? Ada? Ada di pasar Klaten yang ada razia timbangan?
Kayak di Cina misalnya, Cina hebat kan? Cina Rahasia nggak ada. di razia itu timbangan kebrok-kebrok, kalau ada orang nampak dia menipu dengan timbangannya, ini termasuk daripada larangan menipu di dalam jual beli dengan timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alal nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, kan gitu maunya kan. Kalau nimbang untuk orang lain maunya dikurangi, kalau nimbang untuk dirinya dilebihkan gitu. Ini termasuk daripada penyimpangan. Penyakit yang sering disebut oleh para ulama selain kebodohan apa? Keraguan, ragu terhadap ajaran Allah, ragu terhadap ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nampak orang ragu terhadap Al-Quran? Ragu terhadap yang gaib? Hati-hati hari ini kalau saya baca di pandangan Buya Hamka terhadap pikiran Tan Malaka. Hari ini ada Malaka Podcast lagi terkenal nih, Ferry Irwadi, mana ya? Ini lagi kejar-kejarnya ini. Ini anaknya pintar nih. Tapi kalau kita tidak hati-hati, dia membawa pikiran Tan Malaka. Padahal Tan Malaka itu jelas-jelas ini Buya Hamka banyak memberikan satu keterangan yang menentang daripada pikiran-pikiran Tan Malaka, khususnya kaitannya dengan materialisme, kaitannya dengan menolak spiritual, kegaiban dan lain sebagainya. Dia tidak terus terang dalam perusahaan ini, tapi kalau dia peka seperti Buya Hamka, ini bisa menuju kepada ateis. Sama-sama orang Minang itu. Tan Malaka itu asli Minangkabau, Buya Hamka asli Minangkabau juga. Irwadi itu asli Minangkabau juga itu. Kelihatannya kan ngetren kan, dia menolak ketidakadilan, kedoliman macam-macam. Nanti pikiran-pikirannya kaitannya dengan materialisme, kaitannya dengan menolak kegaiban. Kalau dia masih malu-malu gitu ya, kemarin lagi nantang-nantang santet gitu kan. Ada yang ngikutin? Yang ngikutin? Nah, selamat. Tapi lama-lama nanti akan tahu itu. Sama di kumpul-kumpul dulu kan gitu kan. Datanglah debat sama ustadz yang punya kapabilitas itu baru nampak. Ini nanti juga akan dinampakkan kalau dia mulai terus terang membawa pikiran ateisnya, dia akan menolak kegaiban atau mulai ada tanda-tanda dia mementingkan materialisme. Hati-hati. Kelihatannya sih hari ini penggemarnya itu anak-anak muda ini. Kemarin kan ada acara di Bandung, di Pejajaran itu kan 10.000 mahasiswa. Ada yang ngikutin? Ferry Irwadi. Alhamdulillah. Tidak ada ya? Tidak ada. Alhamdulillah, sama dapat sendiri. Mau jadul ngapain? Apa saya yang terlalu ke depan ya? Takutnya nanti malah pendangkalan. Ya, ini kayaknya mau membangkitkan pikiran Tan Malaka yang banyak di dalam bukunya Matilok itu, materialisme. Ya, logika ini ya.
Kalau pihak kan namanya logika itu harus dibimbing oleh wahyu, tidak boleh berdiri sendiri. Berbahaya itu kalau orang tidak diikuti pikirannya, itu nanti berbahaya. Baik. Atau di dalam surat Yunus Allah juga menegaskan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran mau'izah dari Rabbmu dan penyembuh atau syifa di dalam dada, penyakit yang ada di dalam dada, wa hudan dan petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini fungsi utama Al-Quran, yang pertama sebagai syifa, yang kedua sebagai petunjuk. Lanjut. Wala yuwajibu illa asahul qulub wa aqwaha imanan wa asdaquha i'tiqadan wa akmaluha tawakkulan tidak ada yang dapat menggunakan dengan optimal Al-Quran itu kecuali orang yang apa? Kecuali orang yang asahul qulub, hatinya sehat. Orang tidak bisa menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk maupun sebagai obat kecuali orang yang hatinya sehat, tidak ada penyakit. Yang kedua, yang imannya kuat. Jadi kalau kita mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau sebagai obat, itu syaratnya harus imannya kuat, yakinan jaziman, imannya kokoh, itu baru bisa berobat dengan Al-Quran. Ya, seperti yang sering kita contohkan, ketika ada kepala suku yang diruqyah oleh sahabat Rasulullah SAW ketika kena sengatan kalajengking dan disembuhkan oleh Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sembuh. Ini para sahabat sangat yakin bahwa Al-Quran itu bisa menjadi obat sengatan kalajengking, sengatan binatang berbisa. Kalau kita tidak yakin, tidak bisa. Harus dengan keyakinan. Wa asdaquha i'tiqadan, harus benar keyakinannya. I'tiqadnya harus benar. Seperti yang kemarin kita sebutkan juga di beberapa kajian, sudah kita jelaskan bahwa kita tidak boleh menyekutukan Allah. Kita harus betul-betul mentauhidkan Allah, baru kita bisa mengambil hikmah faedah dari Al-Quran. Kalau orang yang sukanya menyekutukan Allah, dia sukanya menduakan Allah dalam kehidupannya, tidak bisa dia mengambil faedah dari Al-Quran, baik kaitannya dengan petunjuk maupun dengan pengobatan. Orang yang sering ke paranormal, orang sering datang ke dukun, ada yang pernah ditebak
telapak kanannya. Ada yang pernah ditebak telapak kanannya? Belum ya? Dan semoga tidak ya. Tapi pernah melihat orang menebak-nebak tangan, telapak tangan? Man ata arrafan au kahinan fatasaddaqa bima yakunu faqad kafara bima unsila ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal atau dukun, kemudian dia membenarkan perkataannya itu, sungguh dia telah mengkufuri apa yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo pisan-pisan nekani tukang ramal, ojo pisan-pisan nekani dukun. Jangan sampai cinta ditolak, datangi dukun supaya bertindak. Nah, itu jangan sampai. Tidak perlu ya. Kalau cinta ditolak gimana caranya? lain. Pernah ada yang ditolak cintanya? Tidak perlu datang. Memang wanita di dunia hanya kamu. Itu dijawab. Jangan pula larut kita ditolak satu cinta, kemudian kita larut sampai kemudian stres. Jangan. Dikira dunia ini cuma sedodong kelor, wanita cuma satu di dunia ini. Wanita itu udah banyak yang lebih baik daripada yang menolak kita itu. Nah, gitu. Tapi yang repot kalau sudah kecantol. Tahu kecantol? Kalau sudah nyantol itu dibelokkan itu agak payah. Beberapa kali saya meruqyah orang yang kena akibat bermain api cinta. Ketika cinta bertepuk sebelah tangan, tidak bunyi kan? Bagus kan kalau bertepuk sebelah tangan kan tidak bunyi itu. Tak tahunya sudah lama diincar, dia jatuh hati sama orang lain yang lebih mantap daripada kita. Sudah terlanjur pula terikat hati itu mengembalikannya agak susah. Orang yang terlanjur jatuh hati cinta kepada seseorang, kemudian ternyata dia berlabuh kepada orang lain, maka yang jadi korban siapa? Kita, karena sudah terlanjur jatuh hati itu. Maka jangan sekali-kali jatuhkan cinta itu ke sembarang tempat sebelum jelas. Nah, ada yang pernah kena api cinta? Memang cinta itu hanya 5 kata, tapi kalau tidak hati-hati bisa stres dibuatnya 5 kata itu. Kenapa? Pernah ingin api cinta? Ini yang harus kita waspada dan waspada. Manuha tawakkulan. Orang yang bisa mengambil faedah Al-Quran itu hanya orang yang sempurna tawakalnya. Dia menyandarkan segala harapan hanya kepada Allah. Dia menyandarkan segala apa yang dia inginkan hanya kepada Allah. Dia tidak berharap kepada yang lain. Dia tidak berharap kepada makhluk. Itu baru tawakalnya cukup untuk berubah dengan Al-Quran atau mengambil faedah dari Al-Quran. Fa'inal Qur'ana wa shifa'ut tam min jami'il adwa'il qalbiyati wal badaniyati. Maka sesungguhnya Al-Quran itu adalah obat yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan badan. Obat ketika di dunia bahkan di akhirat. Walaysa kullu ahadin yu'tal hisba fi istishfa'ihi bihi. Tidak semua orang itu diberikan kesuksesan untuk berobat dengan Al-Quran.
wala yulaimuhu illa man amana bihi. Seseorang itu tidak akan bisa mengambil faedah dengan baik, bisa menyembuhkan Al-Quran itu kepadanya kecuali bagi orang yang man amana bihi, dia betul-betul beriman kepada Al-Quran, wa saddaqa bihi, dia membenarkan Al-Quran, wa taqada annahu kalamullahi alladhi khalaqal asya' wa hiya bi amrihi wa kalimatihi. Kecuali orang yang meyakini bahwasanya kalamullah yang diciptakan segala, yang Allah ciptakan segala sesuatu itu dengan perintah dan kalimatnya. Dia yakin bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang maha segala-galanya. Faman tadawai bihi, barang siapa yang berobat dengan Al-Quran, wa alaqa nafsahu bihi, siapa yang menggantungkan jiwanya kepada Al-Quran itu, artinya dia menyandarkan penyembuhan itu dengan kalimat Allah yang sempurna, wa saddaqa bihi, membenarkan Al-Quran, wa taqada annahu shifaa'un wa nurun, dia meyakini bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh, Al-Quran itu adalah cahaya, wa akhadahu bi asbabihi al-mu'inati ala dzalika min sihhatil qasdi, dia mengambil sebab-sebab yang memberikan bantuan atau pertolongan atas hal itu, memudahkan kaitannya dengan Al-Quran. Apa? Satu, sihhatil qasdi, niatnya benar, niatnya benar niatnya. Karena apa? Karena Allah. Kalau berobat harus karena Allah, tidak karena yang lain. Tujuannya ridha Allah, tujuannya adalah ridha Allah. Kalau kita tujuan berobat itu ridha Allah, kalau nanti ada nampak yang mengandung larangan, dia akan hindar. Misalkan diberikan obatnya ini najis, pernah ada yang berobat dengan air kencing? Alhamdulillah selamat ya Mbak. Dan tiang-tiang nungguin sing nak ngobatin angin air toyang Mbak, wonten Mbak? Mana ini? Belum tahu Mas. Nak BLN, nak pipis itu kan Iya, kalau dulu seperti itu Pak. Jelas tidak boleh. Tapi betul Ustaz menyembuhkan. Menyembuhkan itu bukan berarti benar. Sebagaimana orang mencuri berhasil dia menggotong itu uang bermiliar-miliar, apakah dengan berhasil dia kemudian benar? Tidak. Ada pikiran asing jadi sembuh kemudian benar, berhasil Allah benar? Enggak. Berhasil itu bukan berarti benar. Enggak. Itu bukan standar bahwa orang yang berobat kemudian sembuh berarti benar, belum tentu. Pasang judi online benar, dapat 1 M mamanya kan, apakah kemudian judi online jadi benar? Kalau orang-orang dulu ya nggak pakai judi online ya judi Kotok. untuk putaran apa lah ya. Jadi kebenaran penyembuhan yang ada pada manusia belum menunjukkan kebenarannya. Ditengok, kalau Imam Syafi'i punya kaidah begini, kalau ada hal yang aneh, ada hal yang di luar batas, di luar umumnya
kemampuan manusia itu ditengok amalannya. Amalannya sesuai dengan Nabi enggak? Kalau sesuai dengan Nabi berarti karomah. Kalau tidak sesuai dengan Nabi berarti keanehan-keanehan itu dari setan. Ada orang bisa berjalan di atas air, di sabut pedang, tidak apa-apa. Apalagi tahu yang gaib, ngerti satu ini binara, nebak-nebak lah. Ternyata tebakannya benar. Atau macam-macam yang sekarang kan dukun-dukun itu ada online loh. Pernah tengok dukun online? Belum pernah tengok iklan dukun online? Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah termasuk selamat kami. Alhamdulillah. Jadul kabeh. Jadulnya aman. Kalau BTS online pernah baca? Oh, malah rapi. Belum juga. Alhamdulillah. Apa tenang di PRM lagi top. Jadi berhasil menghindar dari jebakan setan. Sekarang ini di online kan, apapun di online kan, ya. Mau ada aplikasinya, gitu sampai itu. Ya lu ngerti nih. Alhamdulillah, syukurlah. Saya ikut bersyukur kalau tidak tahu aplikasinya, cacat gitu ya. Orang ngerti. Wa ikhlasin niyati, dan keikhlasan niat ini akan membantu menjadikan Al-Quran sebagai obat. Wa husnit tawakkuli, membaguskan tawakal. Wal i'tisami bihi, berpegang teguh kepada Al-Quran. Wal intifa'i bima fihi minal mawadhi'i wal ibari. Mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Seperti misalkan Al-Quran mengajarkan tentang keadilan atau contoh-contoh kezaliman supaya kita menghindarinya. Ada tokoh-tokoh sentral yang suka berbuat zalim yang kita harus menghindarinya. Ada tokoh-tokoh pejuang, Nabi Musa versus Fir'aun misalkan. Hari ini ada Nabi Musa, hari ini ada tokoh Fir'aun. Nah, itu Al-Quran sudah memberikan pelajaran-pelajaran. Wa tafakkuri fi ibihi wa hikamihi, mendalami keajaiban dan hikmah dari Al-Quran. Ini yang banyak sekali kita bisa mempelajarinya tentang mukjizat Al-Quran. Pernah dulu orang-orang kafir Quraisy ini tidak percaya, kurang yakin terhadap mukjizat Al-Quran. Kenapa mukjizat Nabi Muhammad tidak seperti mukjizat-mukjizat yang lain yang dibanggakan? Bisa menghidupkan orang mati, bisa membelah laut. Tapi kenapa Al-Quran? Maka kemudian Allah menjawabnya bahwa Al-Quran ini mukjizat yang paling besar, mukjizat yang paling dahsyat. Ternyata untuk umat akhir zaman yang paling tepat, yang paling istimewa adalah mukjizat Al-Quran. Di mana itu? Mukjizatnya itu sangat banyak. Kalau kita lihat
di kita lihat mukjizat yang pertama dari sisi bahasa. Ternyata kalau kita mempelajari tentang kesusastraan, ya, ilmu balaghah, ternyata Al-Quran itu mengandungi mukjizat bahasa yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki kitab-kitab yang lain. Ya. Misalkan surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Nampak terasa sastranya? Di situ diakhiri dengan kalimat atau kata yang sangat indah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau dipelajari tentang ilmu balaghahnya luar biasa. Atau Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, sampai akhir. Dan juga An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini sastranya tinggi. Ini termasuk mukjizat Al-Quran yang luar biasa. Atau dari sisi kesempurnaan dan penjagaan, bahwa Al-Quran itu yang menjaga adalah Allah, tidak bisa dipalsukan. Ini termasuk mukjizat. Bahkan Allah menantang yang bisa membuat semisal Al-Quran. Tidak ada. Kemudian Allah juga memberitakan tentang berita-berita umat terdahulu, dan itu benar. Ada tanda-tanda, bukti-bukti bahwa Al-Quran ini adalah mengandungi apa yang sejarah masa lalu, dan itu kebenaran yang sangat mutlak, seperti kisah Fir'aun, Nabi Musa, kaum Ad, kaum Tsamud, dan itu ada bukti-bukti hari ini, bekas-bekas kerusakan daripada kaum-kaum itu. Ini termasuk daripada mukjizat Al-Quran. Baik, kita lanjut sedikit. Wa ma fihi min at-tauhid wal ibadat wa ma dhumma fihi min asy-syirki wal ma'asi fala yurja li ghairi hadha syifa'u al-battah. Dan dia juga mengamalkan tauhid dan ibadah yang ada di dalam Al-Quran. Dia menjauhi kesyirikan dan kemaksiatan. Nah, ini yang terakhir ini. Fala yurja, maka tidak diharapkan li ghairi hadza syifa al-battah. Jadi selain yang disebutkan di atas, itu adalah akan tidak bisa seseorang itu berharap ketika dia melanggar sesuatu yang di atas tadi. Artinya apa? Kalau dia berbuat syirik, dia berbuat maksiat, dia tidak bertawakal kepada Allah, dia tidak membenarkan Al-Quran, maka sekali-kali tidak bisa mengambil faedah Al-Quran sebagai petunjuk maupun sebagai obat. Tidak bisa. Tidak bisa. Fala yurja li ghairi hadza syifa. Tidak bisa. Kalau orang tidak melalui dengan proses tadi itu, dia tidak melaksanakan apa yang ditunjukkan tadi itu, justru malah sebaliknya, maka sekali-kali dia tidak bisa berubah dengan Al-Quran.
perutnya sakit. Pernah perut sakit? Kalau Imam Ibnul Qayyim, pengalaman beliau ketika perutnya sakit, kemudian dia minum air zam-zam, kemudian dia berdoa, membaca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah dibacakan di perutnya itu Al-Fatihah. Dengan izin Allah minum air zam-zam, baca Al-Fatihah dengan niat untuk menyembuhkan penyakit perutnya itu, dengan izin Allah disembuhkan. Mas mula pada hari badan sekali coba minggu Imam Ibnul Qayyim unjuk air zam-zam terus maos Al-Fatihah. Itu kalau tidak yakin tidak mungkin menyembuhkan itu. Apalagi yang lebih berat. Makanya pernah ada seorang polisi, dia nelpon anaknya habis diajak ke pasar kok nangis terus, si balita tidak mau diam, nangis terus. Setelah kita datangi, saya minta air 1 gelas, kemudian kita bacakan Al-Fatihah, kita diamkan di air itu, suruh minum mana itu. Dengan izin Allah langsung diam, langsung diam. Itu kalau tidak yakin tidak mungkin. Kita harus yakin bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Nah, orang Jawa itu sambat di sawan, no pasar, ini kan gitu. Padahal itu bisa ain, bisa ain. Kalau orang melihat anak, ada orang punya potensi ain itu bisa sakit, dia bisa sakit. Bisa sakit. Itu namanya ain. Atau bahkan bisa meninggal, bisa meninggal. Itu namanya ain. Al-ainu haqqun. Ain itu ada, benar adanya. Ada orang yang punya potensi ain. Ketika dia melihat anak ganteng, cantik, kemudian dia tidak menyebut nama Allah, nah itu bisa menjadikan anak itu sakit. Itu namanya ain. Yang jawab apa boleh namanya? Itu tadi ucap, benar-benar lorong kesambut. Ini sawan. Padahal itu ain. Itu ain. Ain itu obatnya dengan Al-Quran. Obatnya dengan Al-Quran. Oke, ini diantara pembelajaran kita pada malam hari ini. Beliau menekankan bahwa memang keyakinan yang benar, keimanan kita yang kuat, penerapan yang benar terhadap syariat ini merupakan syarat utama untuk merasakan kesembuhan dengan Al-Quran yang agung. Ini memang harus dengan keyakinan. Intinya apa? Keyakinan. Kalau kita berobat dengan Al-Quran harus dengan yakin, mantap, kokoh, tidak bergeming. Pokoknya saya yakin sama Allah. Allah itu maha menyembuhkan. Allah itu maha menyembuhkan. Baik, ini diantara penjelasan beliau terkait dengan penyembuhan Al-Quran yang agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan di dalam Al-Quran, dan juga contoh-contoh dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mudah seketik penjelasan, mungkin bermanfaat pun. Nanti dilanjut tanya jawab. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan kepada Rois Jalasah. Monggo Mas.